Saya pribadi sih ngeprediksi tilu, Kang. Tiga tim teratas yang akan berbicara banyak di Liga Indonesia tahun ini. Saya nebak boleh? Boleh. Persib Pasti, harus. itu mah. Borneo Moal sih karena bank itu sih. bensin, bank Oke, bensin. itu versi saya tilunya. Ya, Borneo. Yang ketiga saya nggak masukin Persija karena ya buat saya siapapun pelatih dan pemainnya buat saya emang nggak masuk jadi rival Persib. Jadi mungkin eh, Dewa lah, Dewa ketiga. ya. Nah Kang, kebetulan kita ketemu ya ini mah jadi cocok lamun ngobrolkan bola, Ada orang bola ya. ngobrolkan Persib. Soalnya lamun ngobrolkan lain-lain mah, tapi Dengarti, ngomongin, ngomong aja ngomongin. dengarti. Ini kita lagi pengen ngomongin liga Kang. Ya, Kang Jalu mah operator bola ya, udah gitu teh. Ya banyak tahu lah soal soal bola. Tapi ngomongin kalau Liga Indonesia, kira-kira kandidat kuat siapa Kang? Untuk musim ini ya. Karena tilu musim ku Persib semua. ya. Ya, kalau Kang nanya saya mah tuh baju saya biru, Kang pengennya biru deh ini juara kan. Biru Pengennya ya. mah. Arema. Tapi Arema. lamun lamun ningali ayeuna nya, Hmm. saya pribadi sih ngeprediksi tilu, Kang. Tiga tim teratas yang akan berbicara banyak di Liga Indonesia tahun ini. Saya nebak boleh? Boleh. Persib. Harus. Pasti, itu mah. Borneo. Moal sih karena bank Itu sih. bensin, bank Oke, bensin. itu versi saya tilunya. Ya, Borneo. Yang ketiga saya nggak masukin Persija karena ya buat saya siapapun pelatih dan pemainnya buat saya emang nggak masuk jadi rival Persib. Jadi mungkin eh, Dewa lah, Dewa ketiga. jauh Kang Dewa mah. Serius? Jauh. Ya, tapi itu kan hak Kang ya. Akang punya prediksi, punya analisis. Iya, iya mah tanpa data. Tambah data. Iya mah hayang we tilu eta. Kalau saya pribadi pasti nomor hiji Persib. Oke. Karena punya materi, dia Hmm. perombakan pemainnya juga relatif tidak terlalu besar. Hmm. Pemain asing yang datang juga relatif lebih kayaknya sepertinya Hmm. bisa lebih bagus dari pemain asing sebelumnya. Nah, cuman yang jujur saya waspadai sebetulnya ada dua nih. Persija sama Persibaya. Persija, Persibaya. Ya, Jadi ada tiga tim teh menurut Akang yang akan bersaing di musim ayeuna teh. Persib, Persija, Persibaya. ya, Kenapa betul. Kang ini menarik? Biasanya mah kan kalau Persibaya nggak masuk hitungan saya. Persija oke lah, misalkan karena ya mungkin STY ada di situ. Ya, Tapi kalau Persibaya kenapa kan? oke, saya bahas dulu Persija. Hmm. Pertama, yang bisa membuat Persija banyak bicara adalah faktor STY. Oke. Persija bisa juara karena STY, tapi Persija juga bisa gagal karena STY. Nah, kenapa? Kan STY mah dibenci sama federasi. Nah, itu hati-hati. Iya bahaya. Hati-hati gitu. Iya bahaya. Iya Gitu. obrolan. Iya obrolan bahaya. Kita kan bicara berdasarkan data kemarin gitu kan. Tapi terlepas itu ya kita juga mengakui kalau STY memang cara melatihnya bagus. Cuman feeling saya mungkin tidak tahun pertama. Betul. Tapi kan Persija punya faktor 500 tahun tuh Jakarta mau juara. Oke. Gitu. Ya Itu kita, akan pengaruh. faktor X-nya mungkin ya. Oke. Cuman saya nggak tahu lah gitu. Tapi kalau secara kualitas Persija saya pikir tim juga bagus ditambah faktor STY. Kalau Persibaya yang harus diingat adalah faktor pelatih. Oke. Tavares adalah bekas pelatihnya PSM, Kang. Bagus secara track record menurut. Tertekot ketika melatih PSM dengan tunggakan gaji aja dia yang bayar 3 bulan atau 6 bulan saya lupa, koreksi kalau salah, dia tetap perform tuh PSM. Oh, jadi udah diuji dari Betul. gaji nunggak. Ujian. Ya manusia Kang, gaji nunggak kowe gawena halus kalau mau gaji lancar kasarnya kan Oke, gitu. oke. Ditambah materi-materi Persibaya sekarang asingnya yang memang sudah proven. Pemain-pemain asingnya itu yang sudah terbukti di Liga Indonesia, itu kayak bekas strikernya Dewa tuh Alex Martin. Oke. Terus bekas pemain belakangnya PSM saya lupa namanya itu ya materi juga cukup bagus. Jadi kalau kata saya memang tiga tim itu akan berbicara gitu. Kecuali kita punya kuda hitam ya.
Ya, gitu. Tapi kalau lihat dari materi ya, tim-tim yang lain sih belum bisa belum ada yang menunjukkan jadi kuda hitam. tapi ngomongin Liga Indonesia ya di 3 tahun terakhir ini juga banyak diobrolin ku si pundit-pundit kan, Ya, bahwa akhirnya terlalu didominasi oleh Persib di 3 musim terakhir. Padahal di musim kemarin Persib sendiri teh kalau tidak salah Kang Adit bilang, bahkan Bojan juga bilang, faktor luck tahun kemarin mah Persib lebih banyak menang karena faktor keberuntungan aja. ya, Dan secara permainan statistik Borneo lebih bagus. Persija lebih unggul betul, dari segi permainan, mendominasi permainan betul. segala macam. Persib mah loba nahan bola di belakang, kemudian gol nggak pernah lebih dari 4 gitu, maksudnya teh ya jarang lah gitu. Menangnya ipis-ipis gitu ya. Ipis-ipis, nyeun deg-degan bobotohnya tinggi gitu, tapi jadi juara. Nah kan kalau secara statistik kalau atau bicara soal data mah tahun kemarin sebetulnya eh, ya Persib biasa aja sebenarnya mainnya, cuma Ya, akhirnya bagus gitu, maksudnya hasil akhirnya bagus gitu. Nah di tahun ini Persib masih akan bisa perform nggak Kang dengan pergantian Bojan ke Igor Tolik? ngomongin faktor luck eh, di sebuah kompetisi itu paling penting, Kang. Manja sih Iyalah. Kadang-kadang gini, kita nguasai pertandingan 90 menit, tiba-tiba keasupan di menit 8 hiji, itu nyeri hati. Gitu. bisa. Karena kalau kalau sudah masuk konsep kompetisi atau turnamen, kita kan berbicara skill-skill pemain hampir rata-rata sama lah. Mhm. Hampir rata-rata sama. Hanya yang membedakan cuma mental sama faktor luck. Jadi kalau Bojan ngomong luck, ya saya pribadi Persib mending punya luck sama karena Persib udah ya kita tahu lah tahun kemarin last minute kalah dulu balik jadi 2-1 balik jadi menang itu mentalnya ada gitu. Itu yang memang dibutuhkan sebuah tim ketika berkompetisi. Luck sama mental. Karena secara skill kemampuan pemain-pemain Liga Indonesia hampir sama-sama rata lah. Oke. Nah, perpindahan dari Bojan ke Igor beda tangan beda rasa. Itu yang memang saya Nah, khawatir. ini menarik. Mungkin ini sudah beda bahasan. Ya. Kalau tadi di awal kita kan ngobrol ada 3 tim yang punya kans juara lah di musim ini, atau akan jadi 3 peringkat teratasnya di liga sekarang gitu. Ada tadi teh Persibaya, Persija dan Persib. Nah, kita sekarang ngerucut ke Persib dengan komposisi pemain sekarang ditambah lagi dengan pelatih yang berganti. Tadi saya sempat ngobrol sebelum kamera on ini, saya sempat ngobrol ke Kang Kang, Eko Maung mah bilang bahwa kudu nama hire pelatih yang jadi sekalian. Kalau Igor Tolik di mata Kang gimana? Saya pikir Igor ini akan mempunyai beban yang cukup berat ketika parameternya Bojan. Oke. Ketika Persib dilatih Bojan bisa membawa hat-trick, orang kan akan melihat bahwa kinerja Igor ini harus sama dengan tuntutan. Tuntutan Boboto itu akan melihat bahwa Igor ini akan bagus kalau bisa seperti Bojan. Tapi kan bukan yang gampang, Kang. Betul. Seperti yang tadi awal saya bilang, beda tangan, beda rasa. Kalau saya pribadi, ya jelek-jeleknya 3 besar lah tahun ini Persib. Syukur-syukur karena faktor luck tadi jadi juara lagi. Nah, cuman kalau jadi juara lagi, jadi Liga Tani mau Liga Indonesia. Ya, gitu, jadi juga di Prancis ya, kayak Liga Prancis didominasinya PSG. Atau Bayern Munchen dulu Bayern lah. Munchen, tidak terkalahkan. Nah, ini kan akan membosankan ya, tapi saya lihat juga beberapa rival mereka juga bebenah gitu loh Kang untuk bisa mengejar prestasi Persib di 3 musim terakhir. Ya. Ngedatengin STY mahal bisa neta rumornya, walaupun saya belum ngelihat kontrak. Kurang kayaknya saudara STY dibayar sabaraha, tapi ada pisan mahal banget sih STY dibeli. Pemain-pemain yang juga dibeli oleh tim rival kita lah, mau Persija mau Persebaya dan lain sebagainya aja. Kalau nggak salah pemain itunya di musim kedua kan Persib tuh mulai naik itu secara permainan, secara materi pemain, kualitas asing itu bagus tuh sejak era Luis Milla tuh, ditambah dengan eranya Bojan gitu. Ya. Dan itu akan jadi susah, Kang. Jadi akan susah menjadi standarisasi klub lain untuk mengikuti Persib. Karena apa? Jawa Barat, Persib cuma 1.
Nah, ini juga menarik kayaknya mah obrolan kita nanti soal dukungan. Ya, dukungan dari sisi manajemen, Ya. dukungan dari sisi boboto, dukungan dari sisi finansial, sponsor dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Tapi kalau kita balik lagi kita kembaliin lagi ke tema awal eh, dari 3 tim yang akan berlaga di liga sekarang, 3 tim teratas menurut Akang tadi sekali lagi. Persib, Persija, Persibaya. Oke, kita tunggu ya. Ini hasil analisa dan Analisa. juga prediksi. Prediksi kalau kebetulan bukan berarti udah tahu bocoran duluan, Oke. bukan. Oke. Prediksi aja. Kita lihat prediksinya ya. Jangan kemana-mana, tentu Boboto yang nonton siniar ini atau obrolan-obrolan santai ini boleh komen, boleh like, follow juga boleh. Ini namanya VAR kan. VAR. Tuh. Karena pertama kali VAR ada di Indonesia, Wah. Kang Jalu ya. Kang Doni atau Kang Jalu ini yang sempat ngeramein cerita soal VAR di Indonesia. Iya. Tapi VAR yang ini beda. Beda. Ini video and review. Waktunya udah habis, nanti kita ngobrol lagi kan. siap, kita tunggu.